Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilyazar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hak kekayaan intelektual dan kemudian sejarah singkat hak kekayaan intelektual dan prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Langsung aja, yang pertama, pengertian hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, atau dengan kata lainnya adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, yang artinya hak kekayaan intelektual ini adalah hak yang lahir dari olah pikir atau pola pemikiran manusia dalam bentuk kreativitas, baik itu berbentuk barang maupun proses lainnya yang manfaatnya juga dirasakan oleh manusia. Itulah pengertian tentang hak kekayaan intelektual. Kemudian sejarah singkat hak kekayaan intelektual adalah hak kekayaan intelektual Indonesia sudah dikenal pada tahun 1844. Ketika itu Indonesia masih di dalam penjajahan Belanda, atau kata lainnya penguasaan kolonial Belanda, yang artinya di mana hukum yang mengaturnya adalah hukum yang berlaku di Belanda. Pada tahun 1910 mulailah berlaku Undang-Undang Paten di Indonesia, yang kemudian diikuti Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Hak Cipta yang pada tahun 1912. Kemudian setelah kemerdekaan, barulah pada tahun 1961 Indonesia memiliki Undang-Undang Merek sendiri yang menggantikan Undang-Undang Produk Belanda, diikuti Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, Undang-Undang Paten pada tahun 1989, yang masing-masing sudah diperbarui untuk menyelaraskan dengan pemberlakuannya Perjanjian TRIPS. Kemudian pada akhir 2000 berlaku pula Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Industri, Undang-Undang Desain Tata Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang baru efektif pada tahun 2004-nya. Kemudian ada 4 prinsip kekayaan intelektual secara umumnya. Itu adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Di mana prinsip ekonomi ini adalah memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi manusia. Itu adalah seperti barang yang seperti hasil kreativitas manusia yang berbentuk barang, di mana barang itu berguna bagi manusia dan memiliki nilai ekonomisnya. Kemudian prinsip keadilan ini adalah hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa sesuatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut dengan hak, atau kata lainnya itu adalah hukum memberikan perlindungan bagi pencipta sesuatu yang baru itu, atau pencipta kreativitas tersebut, untuk dinyatakan sebagai haknya itu karena dia yang ciptakan gitu. Kemudian prinsip kebudayaan ini adalah karya sastra dari hasil ciptaan manusia yang diharapkan mampu membangkitkan semangat minat untuk mendorong melahirkan ciptaan barunya lagi. Lebih tepatnya itu adalah seperti hasil manusia, tapi dengan tujuan untuk membangkitkan semangat atau minat untuk menciptakan lagi hasil yang lebih baru lagi. Karena itu adalah hasil sebelumnya, maka dibikinlah prinsip kebudayaan ini untuk menciptakan semangat untuk menciptakan hal yang baru lagi. Kemudian prinsip sosial ini adalah memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan, atau kesatuan, melainkan keseimbangan individu dengan masyarakat, yang artinya adalah prinsip ini adalah untuk prinsip memberikan perlindungan kepada penciptanya, namun tidak lupa untuk memenuhi kepentingan individu maupun bersamanya. Sedangkan menurut Michael Black ini yang mengacu pada TRIPS Agreement, berdasarkan prinsip-prinsip tersebut ada 6, yaitu pertama adalah prinsip perlindungan hukum karya intelektual, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan hak dan kewajiban, prinsip perlindungan ekonomi dan moral, prinsip teritorialitas, dan prinsip kemanfaatan.
Kalau prinsip perlindungan hukum karya intelektual adalah hukum yang mana memberikan perlindungan kepada pencipta sama seperti prinsip yang sebelumnya yang secara umumnya. Kemudian di sini kedua prinsip keseimbangan dan hak dan kewajiban itu sama seperti hukum prinsip keadilan juga, di mana ada hukum yang mengatur tentang hak atau hukum yang melindungi hak penciptanya, namun tidak melupakan kepentingan bersama. Kemudian prinsip keadilan juga hampir sama seperti prinsip sosial juga, dan perlindungan ekonomi dan moral. Perlindungan ekonomi ini seperti membutuhkan biaya, fasilitas yang tidak sedikit dan dedikasinya atas karyanya yang memiliki nilai ekonomisnya. Kemudian prinsip teritorialitas, yaitu ada prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual dibagi oleh negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara, seperti pengaturan hak kekayaan intelektual. Seperti teritorialitas ini adalah prinsip yang diatur oleh dua negara, secara dua negaranya atau masing-masing negara gitu. Kemudian prinsip pemanfaatan adalah berguna dan dapat dipergunakan oleh manusia, baik prosesnya maupun bentuk barangnya.